Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh mahasiswa, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat untuk menekuni perkuliahan. Baik, kali ini Bapak akan memberikan bahan perkuliahan terkait materi kuliah kita, itu keberagamaan, kemanusiaan, dan keniscayaan moderasi beragama. Adapun capaian yang diharapkan dalam pertemuan atau pembahasan kali ini adalah seluruh mahasiswa, anak Bapak harus mampu menjelaskan dan menguraikan sampai menganalisa seluruh teori-teori terkait moderasi beragama, keberagamaan, dan juga dituntut dari kalian semua mampu membedah terkait isu-isu intoleransi di Indonesia. Dan tagihan yang berikutnya, kalian juga harus mampu membuat produk atau hasil yang bisa dilihat, ya, bisa diamati, apakah dalam bentuk video atau narasi, yakni membuat produk terkait penguatan moderasi beragama di masyarakat. Nah, itu adalah capaian diharapkan dalam pembahasan kita hari ini. Nah, Bapak akan menguraikan secara normatif, teoritis, metodologi studi Islam, kaitannya dengan keberagamaan, kemanusiaan, dan moderasi beragama, dari teoritis ke aktualitas. Nah, kalau kita lihat bahwa apa yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam mata kuliah metodologi studi Islam ini, yakni bahwa yang seperti kita selalu diskusikan, Islam dijadikan sebagai objek kajian, atau Islam diidentifikasi terlebih dahulu menjadi 3 kategori. Yang pertama, Islam sebagai sumber ajaran berupa Quran dan Sunnah. Yang kedua, Islam sebagai hasil pemahaman terhadap sumber ajaran Islam yang telah mengambil bentuk disiplin ilmu keislaman seperti akidah, fikih, akhlak tasawuf, bahkan filsafat. Lalu yang ketiga, Islam sebagai produk pengamalan atau bahkan pengalaman beragama. Nah, ini perlu kita lihat dalam pemahaman kita terkait moderasi beragama. Nah, aspek moderasi beragama itu dapat dipahami sebuah sikap keagamaan atau cara beragama yang mengedepankan keseimbangan antara sikap dan pemahaman. Yang kedua adalah moderasi beragama seringkali disampaikan menjadi model beragama yang kontributif dalam memberikan solusi dalam masyarakat heterogen seperti Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah masyarakatnya sangat majemuk dalam berbagai macam dimensi kebudayaan, agama, latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu menggambarkan bahwa negara kita ini adalah negara yang sangat heterogen. Nah, moderasi beragama juga salah satu ilmuwan Muslim di Indonesia yang bernama Profesor Mukti Ali itu memberikan concernnya terhadap pandangan beliau terhadap moderasi beragama ini. Mukti Ali menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang agamaniyah atau religius. Agama sebagai implikasi dari keyakinan dan iman seseorang tercermin dalam aktualitas keberagamaan dalam kehidupan yang dijalaninya. Ada juga satu idiom yang disampaikan oleh Mukti Ali bahwa bagaimana cara kita berpandangan terhadap masyarakat yang heterogen tadi. Dia mengatakan agree in disagreement, bahwa sepakat dalam perbedaan, ya. Itu merupakan pernyataan dan sikap dalam interaksi sosial yang beragama. Nah, kalau kita melihat, ya, sekarang bahwa moderasi beragama itu keberagamaan, ya, atau bagaimana cara pandang kita untuk melihat sisi-sisi kemanusiaan dalam seluruh spektrumnya,
bahwa ini sudah menjadi concern Kementerian Agama. Ya. Kementerian Agama itu banyak sekali membuat kebijakan dalam konteks bagaimana seharusnya masyarakat itu memberi pengamalan atau aktualitas dari nilai-nilai beragama itu, sehingga dia menjadi sumbangsih terhadap kemajuan sebuah bangsa atau kemajuan Indonesia itu sendiri. Indikator moderasi beragama ya, yang dicetuskan oleh Kementerian Agama itu pada tahun 2019 menyebutkan bahwa paling tidak ada 3 ya. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan ya. Komitmen kebangsaan, ada toleransi, lalu ada anti kekerasan. Nah, ini adalah nafas dalam moderasi beragama itu ya, komitmen kebangsaan, bahwa kita beragama tapi sekaligus bernegara dalam negara yang kita sama-sama cintai ya. Nanti adik-adik mahasiswa tentu harus juga melihat bagaimana pandangan-pandangan Al-Quran atau bahkan hadis terkait bagaimana cara kita untuk mencintai negara, mencintai bangsa, bahwa itu adalah komitmen kita ya, komitmen kita terhadap negara yang kita diami atau yang kita singgahi gitu. Nah, konteks kebangsaan saya kira sangat sudah menjadi pemahaman bersama ya, bahwa memang negara kita itu sangat majemuk ya. Tentu banyak bukan hanya Islam dan Kristen gitu, tapi berbagai macam agama itu ada di negara kita ya. Misalnya ada hadis itu yang disampaikan ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini adalah seruan dari hadis bahwa kita harus mencintai orang lain. Orang lain di sini tentu bukan intern beragama, tapi antar umat beragama. Kita mencintai mereka sama seperti kita mencintai diri sendiri. Toleransi jelas, toleransi adalah aspek-aspek nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang harus selalu kita jadikan sebagai patron ya, sebagai pedoman, sebagai tumpuan agar kita mampu untuk memberikan hal-hal yang terbaik ya, yang konstruktif dalam pengembangan kemanusiaan, pengembangan peradaban, apapun dan dimanapun letak dan posisi kita. Lalu ada anti kekerasan, jelas ini anti kekerasan adalah cara kita menyikapi ya. Sekarang kan saya kira banyak bentuk-bentuk kriminal ya, kriminal yang terjadi. Misalnya adalah kalau apalagi dalam konteks kehidupan generasi milenial, ini adik-adik mahasiswa adalah bagian dari komunitas itu, generasi milenial yang mungkin memang harus melihat digital, tapi juga dengan digital itu banyak juga kekerasan atau bahkan bentuk-bentuk kezoliman yang terjadi. Nah, ini adalah bagaimana cara kita untuk melakukan atau mengkampanyekan anti kekerasan, bagaimanapun bentuknya atau dimanapun posisinya, di dunia maya, di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, tantangan ya, sikap-sikap yang moderat tadi atau moderasi beragama sebagai sikap beragama yang disarankan atau bahkan diwajibkan sekaligus ya, dalam konteks memahami masyarakat yang heterogen. Nah, bagaimana cara kita melawan sikap-sikap yang justru dekat terhadap kekerasan? Kalau kita melihat ya, tentu bahwa pemikiran yang sangat konservatif ini adalah bagian dari orang yang tak suka gitu, yang tak suka dengan orang yang berbeda pandangan dengan dia. Itu konservatif itu ya. Dan juga apa konflik yang terjadi, konflik-konflik sosial yang terjadi ya. Kalau kita melihat bagaimana tingkatannya itu, tingkatan dalam konteks pemahaman seseorang sampai kepada tindakan yang bersifat teror atau bahkan konflik, maka paling tidak ada 3 ya, dalam ilmu-ilmu sosial yang dirumuskan. Yang pertama itu adalah pandangan yang konservatisme
setelah atau awal menjadi pandangan konservatisme, lalu dia meningkat menjadi eksklusivisme. Setelah dia tertutup karena pandangan dia yang sangat sempit terhadap kemajemukan tadi atau yang bersifat heterogenitas tadi, maka seseorang akan cenderung menjadi intoleran, ya, intoleran. Gitu. Kalau sudah sampai ke tingkat intoleran, maka dia sudah sangat jauh berbeda. Gitu. Yang keempat itu ada radikalisme. Nah, radikalisme di sini sudah mengambil sikap sesungguhnya, ya. Radikal. Bukan hanya ucapan dia atau ideologi dia yang bertentangan dengan paham mayoritas, gitu ya. Tapi sudah mengambil sikap, gitu. Apa serangan, apa motif atau bahkan apa kecenderungan yang akan dia lakukan sebagai antitesa terhadap pemahaman moderasi beragama tadi. Kalau sudah seseorang sampai kepada tingkatan radikalisme, maka yang terakhir adalah terorisme. Ini sudah seperti yang kita lihat, ya, bahwa terorisme itu sudah memang kekerasan, teror, ya. Bisa pengeboman atau bisa membabi buta untuk membunuh masyarakat yang tak bersalah, ya. Atau bahkan dia sendiri pun dikorbankan dia sebagai bagian dari sikap terorisme dia tadi. Nah, ini berbahaya nih. Dia membunuh nyawanya dengan dalil yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal negara kita adalah negara hukum, negara HAM segala macam yang menolak kekerasan apapun dan bagaimanapun bentuknya. Itu adalah konflik-konflik yang akan terjadi, ya, dalam konteks negara kita di Indonesia. Nah, toleransi, ya, sisi-sisi kemanusiaan itu adalah sikap yang salah satunya adalah mengedepankan sikap toleransi kita terhadap keragaman atau perbedaan, ya. Di sini Bapak ada mengutip salah satu aktor, ya, aktor atau bapak toleransi di Indonesia, ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau lebih akrab disapa dengan Gus Dur, ya, yang pernah juga menjadi Presiden Republik Indonesia. Ungkapan beliau saya kira sangat menyentuh, ya, disampaikan Gus Dur pada tahun 1992. Dia mengatakan kita hanya akan mampu menjadi bangsa yang kukuh kalau umat agama-agama yang berbeda saling mengerti satu sama lain, bukan sekedar saling menghormati, saling mengerti. Ini saya kira makna yang paling dalam tuh. Artinya kalau saling mengerti itu kita memang tidak diberikan ruang sedikit pun untuk mengganggu orang lain, ya, mengganggu orang lain beribadah, mengganggu orang lain untuk bekerja, untuk berkreasi. Nah, itu yang menjadi nafas perintah dari Abdurrahman Wahid. Atau yang sering dia sebutkan bahwa toleransi seperti ini adalah toleransi aktif, ya. Toleransi aktif, bukan toleransi pasif. Kalau toleransi pasif berarti adalah kita hanya sekedar memberikan teori-teori, tidak ada tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan atau yang bisa dilihat. Saya kira terkait tadi Gus Dur menyampaikan bagaimana toleransi aktif yang harus digaungkan, ya, atau dilaksanakan di negara kita, atau dalam konteks moderasi beragama, atau dalam konteks bagaimana kita menjaga seluruh hak-hak kemanusiaan itu adalah bagian penting yang harus juga adik-adik mahasiswa sampaikan di tengah-tengah masyarakat sebagai agent moderasi beragama itu sendiri. Bahwa yang dapat kita simpulkan dalam perkuliahan ini bahwa terkait hubungan antara metodologi studi Islam dengan konteks bahasan kita keberagamaan, ya, kemanusiaan dan juga penerapan moderasi beragama itu, bahwa metodologi studi Islam adalah bagian dari disiplin ilmu, ya, yang mengajak kita, yang menyeru kita untuk melihat
persoalan-persoalan keagamaan atau fenomena sosial keagamaan itu lewat berbagai macam pendekatan. Nah, karena ini instrumen yang kita gunakan adalah misalnya ada sekarang kebijakan, ya, ada kebijakan atau teori yang dikembangkan terkait bagaimana penerapan moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa apa tujuan dan juga bagaimana ruang lingkup sampai kepada hasil ketika moderasi beragama itu disampaikan, ya, atau dilaksanakan. Nah, karena itu sebagai lanjutan dalam perkuliahan ini bahwa Bapak memberikan penugasan terhadap mahasiswa Bapak sekalian bahwa kalian semua harus mampu untuk mengungkap berbagai macam teori, ya, atau menganalisa dari berbagai macam teori terkait topik yang dibahas pada hari ini, ya. Lalu yang kedua, Bapak juga menagih tugas dari kalian semua, seluruh mahasiswa mampu memberikan satu karya yang produktif, ya, apakah dalam bentuk video, ya, atau dalam bentuk tulisan terkait moderasi beragama atau topik-topik yang menyangkut masalah toleransi dan macam-macam, ya. Nanti video tersebut atau tulisan tersebut dikumpulkan sesuai yang kita atau minggu depan, ya, sesuai dengan penugasan yang kita sampaikan. Baik, saya kira demikian video pembelajaran yang Bapak sampaikan hari